Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Diah Pramesti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal dalam koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tentunya kita pernah mengalami perasaan marah, bingung, emosi, kecewa, sedih, khawatir, juga stres karena tugas yang menumpuk. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka setelah ini kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional, juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pengertian dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Pengertian pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sedangkan tujuannya memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi yang meliputi kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan sikap empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah kerangka kerja Kasel Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, diharapkan akan terjadi pencapaian pembelajaran sosial emosional sehingga terjadi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, lingkungan belajar yang suportif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, sehingga akan berdampak pada peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Apa itu yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan mencipta dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Mari kita analisis lebih lanjut 5 kompetensi sosial emosional yang berhubungan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu kesadaran diri, yaitu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kompetensi sosial emosional yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kompetensi sosial emosional yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda.
Kompetensi sosial emosional berikutnya adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan kompetensi yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang mendasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Dalam mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional dapat melalui konsep kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu kita harus menaruh perhatian atau fokus atensi yang disengaja atau purposeful attention. Sekarang atau present moment, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan welas asih atau compassion. Pada prinsipnya, praktek kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik yang paling mendasar adalah melatih dan menyadari nafas. Salah satu teknik menyadari dan melatih nafas adalah teknik stop, yaitu stop berhenti sejenak, T take a breath atau ambil nafas, O observe atau observasi, dan P proceed atau lanjutkan. Dengan teknik stop ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Dan ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa membutuhkan peralatan. Terapan pembelajaran sosial emosional tidak hanya mencakup lingkup kelas atau sekolah, namun juga melibatkan keluarga atau komunitas dengan cara berkolaborasi, gotong royong keluarga dan komunitas bersama, menuju pendidikan yang berkualitas, serta kesejahteraan psikologis murid-murid kita. Tetapi yang akan kita pelajari kali ini adalah implementasi KSE yang berkaitan dengan kelas atau sekolah yang meliputi pengajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah fakta penting pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, bahwa murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik 1. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional atau modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya yang meliputi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi akan kita jabarkan berikut ini. Yang pertama, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi KHD, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak untuk dapat tumbuh kembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya dan memastikan
bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut selamat dan bahagia. Kaitan dengan modul pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Yang kedua, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak, harus mampu bersikap mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid. Keterkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, guru penggerak memiliki nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi, dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, sehingga guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, bahagia bagi murid. Kaitan yang ketiga mengenai pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Sebagai guru, kita memerlukan sebuah visi yang jelas menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan pada murid kita. Keyakinan kita atas visi itulah yang akan terus membuat kita terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan yang keempat adalah pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Pembentukan budaya positif di sekolah dengan menempatkan guru sebagai manajer akan membantu murid dapat membuat murid merasa dihargai, tidak dihakimi atas kesalahannya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya, sehingga akan membentuk lingkungan positif yang meningkatkan motivasi belajar siswa. Keterkaitannya, melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing siswa, apa yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Terakhir, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakomodir keberagaman murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar, murid menjadi bagian dari mengoptimalkan hasil belajar murid yang merdeka. Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid, akan mengoptimalkan hasil belajar murid yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi sosial dan emosional yang memadai guna mewujudkan merdeka belajar. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan jika guru dengan nilai dan perannya serta visi sekolah yang baik menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah, maka akan menjadi budaya positif. Dan budaya positif tersebut diharapkan bisa mendorong pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan zaman, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid atau berdiferensiasi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju.